Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 133, Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Halo jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama. Senang sekali tanggal 19 September hari ini kita bisa bersekutu dalam doa pagi. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita juga diajak untuk merendahkan hati kita untuk diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita. Hari ini kami boleh bersama kembali dalam persekutuan doa pagi online bersama dengan anggota jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama. Tuhan, hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu yang menjadikan kami manusia-manusia yang berbahagia karena kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan. Pimpinlah hamba-Mu ya Tuhan agar ia boleh berkata-kata melalui renungan pagi hari ini. Seturut dengan kehendak-Mu, kami menerima sapaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari, bacaan hari ini panjang. Maka mari ambil Alkitabnya, perhatikan surat Roma pasal yang ke-14. Mulai ayatnya yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri
dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita perhatikan kebenaran. Jangan menjadi batu sandungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti batu sandungan adalah sesuatu yang menjadi rintangan, sesuatu yang menghambat. Nah, pernahkah kita menjadi rintangan bagi orang lain? Pernahkah kita menghambat orang lain? Menghambat atau merintangi orang lain untuk meraih sukacita dalam hidupnya. Rupa-rupanya di Roma terjadi konflik pemahaman. Rupa-rupanya ada dua kelompok yang masih berpegang pada aturan-aturan lama, yaitu tidak boleh makan ini, makan itu, ini najis, ini boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Aturan memang baik untuk mengatur sesuai dengan keyakinan. Tetapi ketika aturan yang baik itu digunakan untuk menghakimi orang lain, maka aturan itu kehilangan kebaikannya. Maka Rasul Paulus mengatakan, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh tersandung. Saudari, seringkali kalau kita meyakini sebuah kebenaran, maka kebenaran itu kita pegang menjadi sesuatu yang mutlak. Meyakini suatu kebenaran adalah baik dan harus. Kalau kita tidak yakin akan kebenaran, maka kita mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh pendapat-pendapat yang membuat kita tidak tenang. Tetapi keyakinan itu menjadi tidak baik manakala apa yang kita yakini kita paksakan kepada orang lain, sementara orang lain tidak memahami, tidak mampu memahami seperti kita. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau kita mencoba untuk menghakimi orang, kita menjadi batu sandungan. Coba dalam hidup suami istri, orang tua anak, bergereja, bekerja, dimanapun, pernahkah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Artinya ketika kita merasa paling hebat, paling benar, lalu memaksakan pemahaman kita, cara kita bekerja, cara kita memecahkan persoalan kepada orang lain, yang mungkin mereka tidak sehebat kita, sememperhatikan kita, dan apapun. Hati-hati, kita belajar dari konflik di jemaat di Romawi. Dan kita harus belajar. Maka Rasul Paulus pertama-tama mengingatkan, jangan jadi batu sandungan. Mari kita pahami bersama bagaimana caranya supaya kita tidak jadi batu sandungan. Pertama-tama, di dalam semua aturan-aturan, keyakinan-keyakinan yang kita miliki, kebenaran yang kita miliki, di dalamnya sudahkah kehendak Allah dihadirkan? Sudahkah bahwa sukacita Allah, kebenaran-kebenaran Allah itu dirasakan? Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Artinya apa di sini? Bahwa pemahaman kita yang membuat
sebuah kebenaran atau kesalahan. Ini benar, ini salah. Itu adalah keyakinan kita. Maka kita harus mampu mengkoreksi, melihat bahwa keyakinan kita bukan yang utama, tetapi kebenaran kehendak Allah itu yang utama. Maka umat Tuhan, yang pertama adalah, sudahkah kita mau introspeksi diri? Menghadirkan kasih Tuhan, bukan menghadirkan keinginan-keinginan kita. Sudahkah kita berusaha untuk menghadirkan kuasa Allah, bukan cuma kuasa kita? Nah, saudara, Bapak Ibu yang Tuhan, jika hari ini kita mencoba untuk menghadirkan kuasa Allah, kita harus merendahkan diri kita. Kita tidak menganggap diri paling benar. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu apa yang bisa kita jadikan pegangan? Yang kita bisa jadikan pegangan adalah bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Ini artinya bahwa bukan hanya memperhatikan aturannya, harusnya bagaimana, tetapi apa yang kita lakukan harus membawa kebenaran di hadapan Allah, membawa damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu, saudara Tuhan, mari kita fokuskan perhatian kita menyatakan kebenaran Allah. Kita harus merendahkan hati kita. Kita merasa tidak paling benar, bahwa kita, apapun yang kita lakukan, apa yang kita yakini, harus mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera ini artinya bagaimana kita menyatakan kebenaran, mengusahakan agar orang lain memahami kebenaran yang kita percayai. Cara-cara kita melakukan tugas, cara-cara kita memecahkan persoalan. Dan itu semua terjadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan-keinginan dan kebenaran kita sendiri. Sungguh indah jika hidup yang kita jalani bersama dengan orang lain ini, kita selalu berusaha untuk menyatakan kebenaran, tetapi menghadirkan juga damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara yang Tuhan, saat ini kita diingatkan kembali. Apapun keyakinan kita, apapun cara kita untuk melakukan tugas-tugas kita, mengambil keputusan, menjalani kehidupan ini, harus mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama dan sukacita. Jangan jadi batu sandungan ketika kita mengutamakan orang lain harus nurut saya, harus mengikuti saya. Dan ingat, nas yang indah juga, karena kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Cara kita tidak sama dengan orang lain. Mungkin orang lain tidak memahami seperti kita bisa memahami sebuah persoalan dengan cepat, dengan taktis, mengambil keputusan-keputusan yang hebat. Justru ketika kita melihat orang lain, anggota keluarga kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, kurang kuat, kurang mampu mengerjakan tugas, justru kita harus mendukungnya. Bukan cuma hanya mencari kesenangan kita. Kita wajib mendampinginya, menghiburnya, mendoakannya, memberikan solusi dalam rangka agar orang tersebut, rekan kerja kita, anggota
keluarga kita merasakan damai sejahtera, bukan dihakimi, tetapi dibimbing. Jadi kalau kita berkata, jangan menjadi batu sandungan, itu artinya kita sungguh-sungguh. Kehadiran kita, tutur kata kita, perbuatan kita menghadirkan damai sejahtera. Coba kita lihat relasi kita dengan orang lain. Apakah kita menjadi batu sandungan? Apakah kita merintangi orang lain merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita? Jika itu terjadi, mari kita memperbaiki cara kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang kita yakini, sehingga itu mendatangkan sukacita dalam hidup bersama. Selamat menjadi batu loncatan untuk kebaikan bersama, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup yang terbaik dalam rancangan-Mu, dalam pimpinanmu. Ya Bapa, jangan biarkan kami mengandalkan pikiran kami, tapi kami berusaha untuk mencari karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Maka kami kuat ketika kami menghadapi persoalan, ketika keinginan, rencana yang kami miliki tidak berjalan seperti apa yang kami inginkan. Kami selalu yakin bahwa kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahwa di manapun kami berada, kami boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang baik itu ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan, kami para suami menjadi batu sandungan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dalam kehidupan relasi Pak Sutri sebagai ayah, kiranya kami Tuhan, para suami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi orang yang dihormati dalam keluarga, tetapi juga kami menjadi orang yang penuh kasih dalam sikap. Kami sebagai istri, Tuhan, bantulah kami agar kami sungguh-sungguh boleh menjadi pendamping yang setia, pendamping yang memahami, yang berkontribusi yang baik untuk kehidupan rumah tangga bersama dengan suami kami. Kami sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai apapun ya Bapa, dalam pekerjaan, dalam kehadiran kami dimanapun, mampukan kami, agar kami boleh menjadi alat, menjadi hamba Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, dan kami tidak memberikan alasan menjadikan orang lain tersandung atas hidup kelakuan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang berpisah dengan kami, para orang tua, anak kami di luar kota, untuk pekerja, untuk pelayanan, untuk semua kesibukannya. Tuhan, kiranya Engkau akan terus memberkati kami, orang tua yang mengharapkan anak-anaknya berhasil. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami dalam segala kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Tuhan berkati semua hal yang terjadi agar orang tua kami yang sudah lanjut usia boleh mendapatkan pelayanan, kesehatan, perhatian, cinta kasih. Kami Tuhan berdoa untuk mereka para single parent, sebagai orang tua tunggal. Tuhan berkatilah mereka manakala hidup sebagai janda, sebagai duda. Tuhan kiranya sebagai orang tua tunggal, mereka boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap orang yang bekerja, dimanapun mereka bekerja. Bekerja mempunyai perusahaan maupun bekerja sebagai karyawan, bekerja. Tuhan, berkatilah agar apapun yang mereka kerjakan sungguh-sungguh boleh menjadi saluran yang baik, bukan hanya untuk mencari kepentingan, kebutuhan, mendapatkan gaji, bonus, dan seterusnya, tetapi sungguh-sungguh boleh menjadi alat untuk membantu orang lain,
merasakan kehadiran Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak kami yang sekolah, kuliah, agar boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang sedang mencari pendamping hidup atau menghayati panggilan hidup untuk menemukan pendamping hidup, Tuhan berkatilah mereka untuk menemukan pasangan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak Matthew yang menjalani proses pemulihan kesehatan di Australia. Kiranya Matthew boleh mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Terapinya dijalani dengan baik, progresnya baik, sehingga kelemahan tubuhnya untuk anak-anak dalam masa kanak-kanak ini boleh diantisipasi, dan masa depan Matthew boleh terjamin dalam kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Engkau akan memberkati gereja kami, GKI Surya Utama. Berkatilah ya Tuhan, agar GKI Surya Utama boleh terus mengabarkan kabar baik dimanapun dan apapun yang dilakukan dalam pelayanan, kesaksian, persekutuan. Tuhan berkatilah setiap elemen pelayanan, majelis jemaat, komisi, anggota jemaat, karyawan, agar semuanya boleh merasakan pimpinan Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami. Kabulkanlah seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin.